Hai, dari Lagoy Bintan. Ini adalah kapal namanya Dulos Pos yang dibuat dari tahun 1914 dan panjangnya adalah 130 meter. Dan sekarang difungsikan sebagai tempat pertemuan dan penginapan. Pada kesempatan ini, saya ingin cerita tentang salah satu prinsip yang ada di dalam dunia NLP, Neuro Linguistic Programming, yang disebut dengan anchoring, artinya penjangkaran. Jadi fungsi jangkar untuk sebuah kapal yang besar seperti ini adalah dia akan menambatkan supaya kapal itu tidak bergerak kemana-mana. Si kapal ini akan tetap berada di tempatnya sehingga tidak dipengaruhi oleh arus, tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, dan dia akan tetap berada pada posisi itu. So di dalam dunia NLP, penjangkaran ini dimaksudkan dengan menciptakan sebuah stimulus, sebuah situasi, bisa dalam bentuk visual, bisa dalam bentuk auditori, bisa dalam bentuk kinestetik, artinya bisa melalui penglihatan, pendengaran, atau sesuatu yang bisa kita lakukan sehingga membuat kita tetap berada di satu situasi atau kondisi, tidak terpengaruh. Tanpa sadar, anchoring atau kebiasaan ini tercipta juga dalam bentuk pengkondisian, pembiasaan. Ada satu eksperimen dilakukan oleh seorang ilmuwan namanya Ivan Pavlov. Ketika dia mengkondisikan memberi makan seekor anjing dengan membunyikan bel. Pada saat ketika dia memberikan makan dan dibunyikan bel, air liur anjing ini keluar. Tapi yang menariknya adalah setelah sekian lama dikondisikan, hanya dengan membunyikan bel saja, air liur sudah keluar dari si anjing ini. Model inilah pembiasaan seperti ini kita sebut sebagai anchoring. Pembiasaan, pengkondisian. Di dalam kehidupan pun tanpa sadar kita dikondisikan oleh situasi melalui apa yang kita lihat. Misalnya contoh, ada yang menciptakan kondisi dengan melihat foto keluarganya, bisa merasa happy, bisa merasa senang. Tapi ada juga kadang-kadang pengkondisian yang buruk. Ada juga orang yang hanya dengan melihat foto atau wajah atasannya aja udah merasa nggak nyaman. Dan itulah yang disebut dengan pengkondisian atau penjangkaran secara visual. Ada juga penjangkaran secara auditori. Misalnya contoh, kalau Anda mendengarkan suara sirene, ada orang yang langsung merasa takut, khawatir, cemas. Jadi itu pengkondisian auditori, pendengaran. Ada juga dalam bentuk gerakan. Misalnya pada saat ketika gol, hanya dengan gerakan itu saja orang merasa lebih antusias, lebih bersemangat. Jadi yang mau dikatakan dalam prinsip ini adalah kita bisa menciptakan penjangkaran seperti ini untuk membiasakan diri kita supaya meskipun lingkungan situasi tidak menguntungkan, kita bisa menciptakan sebuah kondisian di mana dengan cara seperti itu membuat kita tetap stabil. Bisa melalui foto, bisa melalui simbol yang kalau kita lihat akan memunculkan perasaan-perasaan tertentu, bisa melalui suara, misalnya contoh lagu. Ada lagu-lagu tertentu yang ketika kita dengar, yes, bisa memunculkan perasaan bersemangat. Atau gerakan-gerakan tertentu yang kalau kita lakukan itu membuat kita bersemangat. Inilah yang disebut dengan prinsip anchoring. Intinya adalah kalau kapal ini bisa ditambatkan dengan jangkar seperti ini, di dalam kehidupan kita bisa menciptakan jangkar-jangkar. Biasanya prinsip kalau di NLP mengatakan usahakan sesuatu itu agak unik, personal buat diri kita. Dan otak itu harus dilatih berulang-ulang. Dan pada waktu kita menjangkarkan, timingnya harus pas. Ketika kita bersemangat, ketika kita lagi sukacita, bahagia, pengkondisian dilakukan berulang-ulang, lama-kelamaan itu akan menjadi bagian dari diri kita. Semoga kita bisa menjadi tuan atas tubuh kita, tuan atas diri kita dengan menciptakan lebih banyak lagi anchor-anchor yang bagus. Jangan kita terbiasa dengan anchor-anchor yang negatif. Semakin banyak anchor yang positif yang bisa kita ciptakan, semakin kita bisa berada dan bisa menciptakan state atau situasi kondisi tubuh kita yang jauh lebih baik. Semoga dalam kehidupan kita penuh dengan jangkar-jangkar yang positif, bukan jangkar-jangkar yang negatif. Dari Lagoy Bintan, tepatnya di bawah kapal Dulos Pos ini, salam manusia selalu.